Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Safinatun Najah li Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Dan kita masuk ke masalah tentang puasa mas ini ya. Tentang masalah kafaratul udhma. Apa kafaratul udhma itu? Ini dikatakan wajibu ma'al qadha lis-shaumi, dan wajib qadha puasa. Kafaratul udhma, di samping qadha dia wajib membayar kafaro. Kafaro itu berarti denda udhma yang paling gede, dendanya besar. Wa ta'ziru, ta'zir ini kalau misalkan pemerintahan Islam sih, ada hukuman dari hakim, kayak mungkin apalah hukuman macam-macam ya. Ala man afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi li saumi. Apa kafaratul udhma itu? Kafaratul udhma adalah orang yang membatalkan puasanya. Jadi membatalkan puasanya di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan siang hari dengan melakukan hubungan suami istri. Kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri dan batal puasanya karena hubungan suami istri, maka dia dosa besar. Dan dosa besarnya ya lumayan sih. Dan kafarah udhmanya juga besar. Apa kafarah udhmanya? Dia membebaskan budak pertama. Kalau tidak ada budak, maka som syahraini mutatabi'an, puasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan. Berturut-turut itu berarti 60 hari. 60 hari berpuasa setiap hari. Kalau misalkan nih, hari ke-59 batal, maka harus mengulang dari 1 lagi. Itu hukuman atau kafarah bagi orang yang batal puasanya karena jima di siang hari. Ada yang nanya, kalau misalkan malam hari di bulan Ramadan melakukan hubungan boleh enggak? Boleh. Kalau malam hari kan tidak membatalkan puasa kan kalau malam hari. Yang membatalkan itu yang waktu ketika dia berpuasa, yaitu siang hari. Nah, jadi waktu siang hari malahan. Kalau waktu malam enggak. Kemudian kalau tidak mampu juga gimana? Kalau dia tidak mampu juga, waduh saya punya sakit, tidak mungkin saya puasa segitu banyak. Dokter aja mengatakan saya ini tidak boleh puasa banyak-banyak misalkan gitu. Terus gimana dong? Ya udah, kalau memang tidak mampu berpuasa betul-betul, maka dia memberi makan situna miskinan, it'am situna miskinan, memberi makan 60 orang miskin. 60 orang dengan lauk pauknya dan sebagainya. Itu kalau dia memang tidak mampu puasanya. Jadi ini bukan milih. Mending anak milih ngasih makan 60 orang aja. Enggak milih begitu. Jadi sekali lagi ini yang batal puasanya karena jima. Ya. Kemudian wajibu ma'al qadha al-imsak. Wajib qadha orang yang batal puasa, ini lain lagi masalah. Orang yang batal puasanya, ada yang wajib untuk imsak. Dan mati imsak ini maka dia tidak boleh makan minum walaupun tidak sah puasanya, walaupun batal puasanya, dia tetap haram makan dan minum sampai maghrib. Ya, sampai maghrib. Jadi kalau ada orang yang batal puasa, di samping wajib qadha puasa Ramadan, wajib qadha nantinya. Tapi ada juga beberapa orang ini yang dia tidak boleh makan minum walaupun batal puasa sampai maghrib baru boleh. Kalau dia makan minum, dosa. Apa? Ada 6. Ada 6 hal. Yang pertama, al-awwalu fi Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. La fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Di bulan Ramadan tapi tidak di selain Ramadan.
hanya khusus di Ramadan aja. Ya, hanya khusus di Ramadan aja. Itu dia wajib untuk, kalau batal puasa karena sengaja, maka dia wajib untuk imsak. Imsak ini dalam arti tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Wathani, dan yang kedua, ala tarikin niyah lailan fil fard. Orang yang tidak melakukan niat, jadi dia lupa tidak melaksanakan niat. Ya, kalau dia tidak melakukan niat, misalkan kan niat Ramadan itu setiap hari. Waktu niatnya itu mulai ba'dal maghrib sampai menjelang subuh. Walaupun dia habis buka. Jadi walaupun dia habis buka puasa, habis buka puasa begitu maghrib ya. Terus kemudian dia niat, boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan dia lupa niat, kan setiap hari. Kalau puasa Ramadan itu harus setiap hari dia niat. Kalau misalkan dia lupa niat, maka dia wajib untuk imsak sampai maghrib. Tapi wajib qadha. Jadi makna imsak ini berarti tidak makan dan minum. Kayak orang puasa gitulah. Kayak orang puasa tapi tidak sah puasanya, batal puasanya, dan dia wajib untuk qadha nantinya. Jadi kalau lupa niat. Karena di mazhab Syafi'i niat itu hukumnya wajib setiap hari. Ada mazhab yang lain seperti mazhab Maliki. Kalau mazhab Malik, niat puasa itu boleh di awal hari dia niat puasa sampai akhir. Jadi niat puasa cukup sekali kalau mazhab Malik. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i tidak bisa gitu. Harus setiap hari. Mana yang benar? Tergantung kita mazhabnya apa. Simple. Kita mazhabnya Syafi'i, ya kita pakai Syafi'i. Kita mazhabnya Malik, ya pakai Malik. Tapi umumnya kita mazhabnya Syafi'i. Kemudian yang ketiga, alaman tasahhara dhanan baqa'al lail fabana khilafu. Orang sahur nih, lagi makan. Dikira ini belum subuh. Ternyata dia lihat jamnya, ya Allah. Enggak sadar karena ternyata sudah azan subuh, sudah batal kan puasanya. Jadi ketika dia menyangka bahwa dia ini lagi sahur, ya, tasahhara dhanan baqa'al laili fabana khilafu. Jadi ketika dia ini sahur, kemudian setelah itu ketika dia sahur nganggap bahwa ini masih sahur. Ternyata enggak. Ternyata ini waktunya masih apa namanya? Ternyata sudah subuh. Gimana? Ya batal puasanya, wajib qadha. Terus wajib dia puasa sampai maghrib. Kemudian warabi alaman aftar dhanan al-ghurub fabana khilafu aidan. Orang yang buka dipikir ini maghrib nih. Sudah maghrib nih. Bukalah dia. Makan. Atau yang ashabul hisab langsung nyalain rokoknya. Wah, maghrib nih, maghrib. Ternyata belum azan. Mungkin karena mendung begitu. Ternyata belum azan. Ya Allah, belum azan. Udah lama azan. Wah, berarti gimana dong? Puasa saya tadi batal. Puasanya batal. Padahal kurang semenit, 2 menit batal. Wajib qadha ini. Wajib qadha. Kemudian wal khamisu alaman bana lahu yauma 3 Sya'ban annahu min Ramadan. Kalau ada orang yang misalkan ya, ini pengumuman simpang siur nih, besok itu tanggal 30 Sya'ban apa 1 Ramadan. Akhirnya dia tidak puasa. Ternyata besoknya itu adalah Ramadan. Sudah ada keputusan bahwa besok adalah Ramadan, ada itsbat dari pemerintah besok Ramadan. Sedangkan kita tidak puasa. Kita nyangkanya 30. Terus gimana dong? Ya sudah, berarti kita tidak boleh makan minum dan wajib qadha. Tapi tidak dosa ya kalau yang ini. Kemudian wasadis alaman sabakahu ma'ul mubalaghah min madmadah wal istinsyaq. Ada orang wudu ketika Ramadan itu, kalau wudu boleh dia berkumur, cuman tidak boleh banyak-banyak. Apalagi kumurnya pakai es teh. Asik tuh. Nah, kumurnya dengan air yang banyak
kumur sampai kemudian setelah dia kumur ternyata karena berlebihan ada yang masuk, batal, puasanya batal. Nah orang ini ketika batal puasa tersebut tetap wajib untuk imsak, dalam arti tidak makan minum sampai maghrib walaupun dia tidak puasa, dan wajib qadha nantinya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, hati-hati kalau puasa ini salah sedikit kan bisa batal puasanya, kemudian akhirnya sia-sia kita makan, enggak makan, enggak minum, lapar, haus, tapi ternyata kita tidak puasa. Kenapa? Karena batal. Karena wudunya batal, puasanya batal. Nah, ini hal yang membatalkan puasa, tapi wajib tetap untuk melaksanakan tidak makan dan tidak minum tersebut sampai maghrib, dan wajib menggodoinya, ya wajib menggodoinya. Nah ini orang-orang yang seperti ini, apakah dosa apa tidak tergantung batalnya kenapa dulu. Kalau batalnya itu karena dengan kesengajaan maka dia dosa. Kalau tidak sengaja seperti tadi ngira masih sahur ternyata sudah subuh kan tidak dosa toh, tapi batal. Atau ngira sudah adzan maghrib ternyata belum, batal akhirnya. Dosa enggak. Cuman nanggung banget ya, kurang berapa menit tahu-tahu nangis banget itu. Tahu-tahu batal. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau nelan ludah, nelan ludah selama ludahnya itu ludah saja ya, ludah, enggak apa-apa. Menelan ludah. Tapi kalau ludahnya itu ada es tehnya, ada es campurnya, ya batal dong. Ada nasinya. Istri, kalau mau buka puasa kita nungguin televisi atau masjid? Yang pengumuman dulu, yang diduluin yang mana? Masjid yang mazhabnya Syafi'i. Karena ada dua versi kalau masalah maghrib ya. Kalau mazhab Syafi'i itu maghrib itu ketika matahari tenggelam seluruhnya. Kalau mazhab yang lain, kalau tidak salah mazhab Hanafi atau Hambali, yang lupa, itu ketika matahari mulai tenggelam masuk maghrib. Kan kita biasa ngelihat maghribnya itu agak berbeda kan di beberapa tempat. Masjid yang sini adzan, yang sini belum. Tidak berapa lama, hitungan menit, yang sini adzan. Nah, kita yang mana? Kita yang satunya, yang terakhir. yang agak Belakangan. Kenapa? Sama-sama benarnya sekali lagi, tapi karena kita mazhab Syafi'i, maka kita pakai yang terakhir itu. Nah, kalau televisi kan belum tentu adzannya itu di daerah kita. Karena setiap daerah kan beda-beda berapa menit. Kayak sini Jakarta nih, ke arah ke mana, ke timur sudah beda lagi. Arah-arah misalkan Cirebon beda maghribnya, jamnya lain. Malang apalagi terpaut berapa menit itu, bisa sampai 20 menit, 15 menit, 10 menit, tergantung kan. Nah televisinya di mana adzannya itu posisinya kan bisa beda. Jadi kita ngikuti maghrib adzan yang di sekitaran kita. Ini ada pertanyaan di Instagram, muntah yang tidak disengaja apa membatalkan puasa? Kalau muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa, asal tidak ada lagi yang tertelan balik. Kalau ada yang tertelan balik maka puasanya batal. Tapi kalau muntahnya itu sengaja, dengan mungkin dia tahu nih nyium sesuatu, misalkan nyium, ada orang yang muntah kalau mencium bensin misalkan ya, atau bau-bau apa gitu, bau-bau tertentu. Atau bau badan istrinya, atau istri mencium bau badan suaminya. Sudah tahu kalau ini pasti muntah kalau saya cium, dan dia menciumnya dan muntah kemudian batal. Karena dengan sengaja kan. Kalau tidak dengan sengaja tidak batal. Mau tanya, ngupil saat puasa itu gimana, Beb? Ngupil itu berarti mengeluarkan kotoran hidung ya maksudnya.
Ini namanya kalau nggak salah apa nih, Iwan ini. Mana ada dari sini kan? Oh iya, pantesan. Pantesan nggak hadir. Kalau membersihkan kotoran hidung, ya membersihkan kotoran hidung itu tidak membatalkan. Selama tidak sampai masuk, tapi ya sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Selama tidak sampai masuk ke dalam ujung hidung. Kalau sampai ke ujung hidungnya, ya batal. Sampai ini loh, sampai. Tapi kan jarang lah, mungkin kayak orang kayak gitu. Panjang amat itu berarti kan. Nah, jadi sampai sini, sampai apa namanya? Sampai ujung ini. Kalau nyium wangi makanan, tapi dibayangin batal nggak? Enggak. Tapi tersiksa banget itu. Ada makanan, bikin makanan apalah, atau mungkin es teh atau apa, kemudian dicium sambil bayangin makan, itu udah enak banget ya. Lah kan ngapain juga gitu? Hah? Nggak ada kerjaan banget. Kalau swab itu pas di bulan puasa kan itu ini dalam banget itu. Nah itu batal itu. Batal. Ya? Batal. Kalau dalam banget ya, Iya. batal itu. Puasanya batal. Ada lagi? Batal. Hah? Sempat jadi pertanyaan sama diri sendiri dulu sih. Hah? Pas tidur siang sama istri gitu pas puasa agak gitu maafin. Apa? Pas tidur siang sama istri. Hah? Kenapa? Kita nggak tahu buat ngajak mulu. Tidur ini maksudnya tidur apa? Tidur beneran apa melakukan hubungan suami istri? Tidur beneran. Ya, tidur beneran enggak masalah. Walaupun tiba-tiba kita Tapi kayak gitu. peluk atau apa gitu. Dan enggak masalah. Yang enggak boleh itu melakukan hubungan jima, hubungan badan dengan istrinya ketika siang hari Ramadan. Dan batalnya puasa tersebut karena jima itu tadi. Maka wajib untuk apa namanya? Qadha dan kafar uzma tadi itu. Kalau itu tadi katanya tidur, tapi kita mesti puasa gimana tuh? Sengaja enggak? Kalau namanya tidur kan mimpi gitu. Ya kalau enggak ya enggak dong. Kalau enggak, walaupun tetap Orang keluar mani tanpa sengaja, misalkan dengan tidur, kemudian ternyata mimpi, keluarlah dia mani, batal enggak puasanya? Enggak, karena tanpa sengaja. Yang membatalkan itu ketika dengan sengaja. Saat pilek berpuasa kan sering tak sengaja lendir terlentaran, gimana Beb? Tapi masih sanggup dalam berpuasa. Maksudnya lendirnya apa? Masa lendir ini? Kalau ada pilek yang kemudian dihisap lagi masuk ke rongga mulut dan kemudian ditelan, batal kalau di sini. Makin ada lagi yang bertanya? Ini sudah yang tadi ya. Ada lagi enggak? Ada. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Di Instagram berada juga kayaknya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan yang membatalkan puasa. Secara umum ya, membatalkan puasa nanti bulan depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi wa